Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Tasya Syifa Khoinisa dengan NIM akhiran 1090, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penjelasan mengenai psikologi, industri, dan organisasi. Nah, menurut Wijono 2010, psikologi industri dan organisasi adalah suatu studi ilmiah tentang perilaku, kognisi, emosi, dan motivasi serta proses mental manusia yang ada dalam industri organisasi yang berorientasi pada sistem kegiatan yang terkoordinasi dari suatu kelompok orang yang bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan yang sama di bawah otoritas dan kepemimpinan tertentu. Psikologi industri organisasi ini pula adalah penerapan yang sederhana atau pendalaman dari fakta dan prinsip psikologis yang berkaitan dengan manusia dalam lingkup bisnis dan industri. Dan di sini ada ruang lingkup psikologi industri dan organisasi. Menurut Muskay 2000 membagi ruang lingkup psikologi industri dan organisasi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama ada seleksi dan penempatan atau selection and placement. Metode seleksi akan memprediksi keberhasilan karyawan untuk bekerja dengan sesuai harapan dan target kerja yang telah ditentukan. Penempatan kerja dilakukan untuk mengidentifikasi kecocokan antara minat dan kompetensi karyawan dengan jenis pekerjaan yang paling berpotensi menghasilkan kinerja terbaik karyawan. Promosi ini pula menjadi strategi mempertahankan karyawan untuk tetap bekerja dalam perusahaan dan sebagai bagian dari penghargaan atas pencapaian kerja yang konsisten. Dan yang kedua itu ada pelatihan dan pengembangan atau training and development, yaitu melibatkan identifikasi kompetensi karyawan yang perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kinerja. Ruang lingkup pelatihan mencakup peningkatan keterampilan teknis terkait kebutuhan pekerjaan saat ini. Sedangkan ruang lingkup pengembangan mencakup program-program pengembangan kompetensi karyawan untuk kebutuhan di masa depan. Desain pelatihan dan pengembangan ini dilakukan dengan menggunakan konsep yaitu analisis, design, implement, and evaluation. Dan yang ketiga itu ada manajemen kinerja atau performance management, melibatkan proses mengidentifikasi kriteria atau standar dalam rangka menentukan sejauh mana karyawan menampilkan kinerjanya. Pengukuran kinerja ini dilakukan pada level mendasar, yaitu kinerja secara individual, lalu kinerja tim pada level menengah, hingga kinerja organisasi secara utuh pada level teratas. Seluruh kinerja berpengaruh satu sama lain, namun kinerja karyawan menjadi pondasi utama keberhasilan kinerja organisasi. Dan yang keempat itu ada pengembangan organisasi atau organization development, yaitu melibatkan proses analisis struktur organisasi untuk mengoptimalkan kepuasan dan efektivitas individu, kelompok kerja, dan konsumen. Organization development mulai mengaitkan kebutuhan karyawan dan kebutuhan organisasi dalam menghasilkan profit. Dan yang kelima ada kualitas kehidupan atau quality work life, melibatkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan dan produktivitas karyawan. Keseimbangan kerja ini dapat keseimbangan kerja dan kehidupan secara personal menjadi kunci penting dalam kebermaknaan dan kepuasan kerja karyawan. Tingginya kualitas kehidupan kerja akan berpengaruh terhadap produktivitas karyawan dan perasaan sejahtera secara psikologis atau subjective well-being. Dan yang terakhir itu ada ergonomi atau ergonomis, melibatkan rancangan alat, peralatan, dan mesin-mesin yang sesuai dengan kemampuan manusia yang terbatas, merupakan bidang ilmu multidisiplin yang melibatkan ilmu fisiologi, kesehatan industri, dan desain sistem kerja yang memungkinkan individu dapat bekerja secara efektif.
Selanjutnya ada kaitan psikologi industri organisasi dengan ilmu lain. Psikologi industri dan organisasi berkaitan dengan berbagai bidang terapan seperti psikologi kerekayasaan, kepemimpinan, budaya organisasi, dan perilaku konsumen. Namun, keterkaitan paling erat terdapat pada bidang perilaku organisasi dan manajemen sumber daya manusia atau MSDM, karena keduanya fokus pada perilaku dalam konteks kerja dan organisasi. Pio dan perilaku memiliki kedekatan karena sama-sama mengaji perilaku manusia sebagai tenaga kerja sekaligus konsumen, serta mempelajari aspek individu seperti kepribadian, sikap, dan keterampilan. Keduanya bertujuan untuk mendukung proses seleksi dan penempatan karyawan, pelatihan dan pengembangan, meningkatkan interaksi manusia dengan lingkungan kerja fisik, serta memperbaiki hubungan sosial dalam organisasi termasuk antar karyawan, pemimpin, kelompok, dan perusahaan. Selanjutnya ada perkembangan PIO di Indonesia. Psikologi industri dan organisasi di Indonesia mulai berkembang pada tahun 1950-an, ditandai dengan penggunaan tes psikologi untuk seleksi dan penjurusan. Pada masa itu, dua institusi utama yang berperan adalah Balai Psikoteknik dari Kementerian Pendidikan untuk seleksi sekolah teknik dan penjuruan pendidikan, serta Pusat Psikologi Angkatan Darat di Bandung yang menggunakan tes psikometris untuk seleksi dan penempatan anggota militer. Perkembangan psikologi Indonesia ini juga ditandai dengan berdirinya lembaga pendidikan asisten psikologi yang kemudian menjadi bagian psikologi kejuruan dan perusahaan pada tahun 1953. Lembaga ini berkembang menjadi jurusan psikologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan akhirnya menjadi Fakultas Psikologi UI pada tahun 1960. Bagian psikologi kejuruan dan perusahaan kemudian berkembang menjadi psikologi industri dan organisasi. Pada awalnya Pio berfokus pada penggunaan tes untuk seleksi dan penjurusan, namun selanjutnya berkembang menjadi bidang ilmu yang dukung teori dan penelitian ilmiah. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.